Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Santoko akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu berjudul Perancangan Mahaputri Kampus 3 dengan pendekatan arsitektur perilaku teritori dan personal space. Yang pertama, isu yang saya ambil. Kenapa saya mengambil perancangan ini? Yang pertama adalah paling utama, yaitu kampus ini bakal mengembangkan kampus atau konsep yang sama dengan sebelumnya, yaitu dengan adanya Mahat. Kemudian yang kedua adalah mempunyai batas-batasan privasi dan teritori yang kompleks dibanding dengan Mahaputra. Kemudian untuk fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu ada fungsi hunian, edukasi, dan sosial. Fungsi hunian ke tempat tinggal sementara selama 2 semester, sedangkan fungsi edukasi itu tempat belajar atau landasan keilmuan kita dalam belajar di kampus UIN. Kemudian yang sosial itu tentang pembentukan karakter melalui saling komunikasi atau antar sosial dengan mas santrinya atau dengan ustadz dan ustazahnya. Untuk keunikan rancangan, ada beberapa keunikan rancangan dibagi menurut klasifikasinya, hunian, edukasi, dan sosial. Lokasi tapaknya berada di master plan kampus 3 yang baru, yaitu di segmen 3, masuk fasilitas penunjang, kurang lebih luasnya 2,5 hektar. Batasan tapak, dominan batasan tapak di sekitar masih dipenuhi dengan perkebunan warga dan persawahan. Nah, untuk masuk konsep dasar ini, konsep ini dengan tagline Saran Besip diambil dari beberapa cabang perilaku, yaitu teritori dan personal space, dan juga digabung dengan integrasi keislaman, mulai dari ta'aruf, tafahum, tadahum, dan ta'awun. Kemudian menghasilkan tagline Surround by Safe, yang artinya perilaku dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dan juga sebaliknya. Kemudian dari penjelasan ini, mempunyai beberapa prinsip, yaitu sense of place, security, flexibility, dan comfort for building in habitat. Masuk ke konsep tapak ini berhubung tapaknya berkontur, yang dari jalan itu datar, kemudian semakin ke belakang, semakin turun, saya manfaatkan dengan membagi menjadi zona, yaitu zona publik, semi publik, dan zona privat. Bagian depan dekat jalan raya itu masuk zona publik, kemudian yang tengahnya ini masuk zona semi publik, kemudian paling belakang masuk zona privat. Untuk rencananya zona publik ini itu ada beberapa bangunan, yaitu ada kantor Mahat, rumah pengasuh, kantin, dan area parkir. Kemudian masuk zona semi publik itu ada masjid dan perpustakaan. Kemudian yang zona privatnya itu adalah gedung asrama. Konsep bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk konsep bentuk, kita memainkan beberapa unsur pendekatan, yaitu mulai dari warna dan bentuk lengkung bangunannya. Kenapa kok diambil warna kuning? Karena warna kuning ini menggambarkan warna yang ceria dan juga membuat orang itu berkreasi atau motivasi. Dan juga sebagai identitas tiap bangunannya. Ini ada permainan vertical garden juga di tiap-tiap bangunan. Konsep ruangnya juga seperti ini. Terdapat beberapa open space atau communal space yang berguna untuk antar sosial, berdiskusi, atau mengobrol biasa. Dan juga melakukan aktivitas di Mahatnya bisa di sini. Seperti ta'lim afkar dan sebuah hulukoh. Nah, untuk ramah difabel, ada beberapa spot yang ramah difabel. Dan juga ada tempat duduk dan juga tempat parkir sepeda panjang. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan juga layoutnya. Nah, masuk ke dana gedung asrama. Dana gedung asrama ini ada 3 lantai. Yang masuk yang ada satu yang poin 1 itu adalah entrance, pintu masuk. Kemudian nomor 2 itu lobby. Jadi semakin ke atas itu kayak void, bentuk void. Ada beberapa
communal space, itu ada communal space dan juga perpustakaan MIN di sini. Tampaknya seperti ini. Dengan ketinggian antar lantai 5 meteran. Dan lantai paling atas itu tempat jemuran. Tampilan eksterior, memainkan bentuk lengkung dan juga penyusunan batu bata sebagai fasad. Dan juga ada vertical garden. Untuk interior lobi gedung asrama, konsep yang diambil itu seperti futuristik juga, dan juga green, dan juga fun. Jadi ada penggabungan warna kuning dan lengkung. Ini kurang lebih detail kamar tidurnya. Dengan panjang 11 kali 5, ada 6 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ini potongannya, dibuat seperti mezanin atau split level. Tiap lantai 2,5 meteran. Ini untuk interiornya. Di sini saya mengaplikasikan dengan permainan warna, dan juga di lantai 2 itu ada tempat net, itu tempat berbaring atau rebahan di sana bisa. Dan tiap lantai ada tempat communal space-nya atau ruang tamu. Penggunaan glass block atau vertical garden di sampingnya, dan juga banyak bukaan supaya membuat ruangan itu terasa homey banget. Ini ada internal perpustakaan mini, tetap menggunakan konsep sama, itu permainan warna juga. Tampak kawasan dari depan dan samping, potongan. Perspektif kurang lebih seperti ini nanti. Masuk ke denah masjid. Denah masjid di lantai 1 dimanfaatkan sebagai perpustakaan. Kemudian masuk lantai 2, ada tempat wudhu dan juga area masjid. Dan juga lantai 3, untuk ruang sholat. Tampak masjid kurang lebih seperti ini. Ini perspektif masjidnya. Eksterior masjid kurang lebih seperti ini. Entrance-nya itu diaplikasikan menggunakan RAM. Ini untuk interiornya. Banyak bukaan. Untuk kantornya, ini ada beberapa ruang-ruang tiap lantai yang berbeda. Untuk administrasi ada lantai 1 dan lantai 2. Kemudian lantai 3 ini digunakan untuk ruang UPKM atau kegiatan ekstra mahat, seperti selawatan, kaligrafi, dan kitabah. Tampaknya menggunakan AJP warna kuning. Potongannya tiap lantai ketinggian 4 meter. Ini hasil jadi eksteriornya kurang lebih seperti ini. Untuk interiornya, tetap menggunakan warna putih, dan juga ada beberapa vertical garden di area lobby, dan banyak bukaan, mulai dari skylight dan jendela yang besar. Ini suasananya. Untuk interior kantornya, dan tampak rumah pengasuh, ini ada di depan sendiri, yaitu tempat rumah buat kiai, ustadz atau ustazah. Kurang lebih seperti ini setelah dirender. Ini untuk denahnya. Lantai 1 ada satu kamar tidur, dan lantai 2 ada 1 kamar tidur. Total 2 kamar tidur. Dan juga ada kantin. Area kantin ini berguna untuk ruang tunggu, seperti teman dan juga keluarga. Sehingga keluarga atau teman tidak bisa memasuki batas intervasi dari si pengguna mas santri tersebut. Maka disediakan tempat khusus, yaitu kantin. Ini untuk interior kantinnya. Dan menggunakan kaca kuning sebagai identitas. Ini bahwa ini adalah kampus Semangat Putri, kampus 3 Bina. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.